Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama KKG PAI Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Beriman, berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Bersama Ibu Intan Ayuning Tias, Ibu mengajar di SD Negeri Sili Asah 1, Kota Cirebon. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingatkan untuk kalian selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat 5M. M yang pertama, mencuci tangan pada air yang mengalir. M yang kedua, memakai masker. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, mandi setelah bepergian. Dan M yang kelima, menjaga imun agar kita terhindar dari virus corona. Anak-anakku, sekarang kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk sekolah dasar kelas 4 semester 1 dengan materi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan submateri beriman kepada Allah. Baik, anak-anakku, sebelum kita belajar, persiapkan dulu alat belajarnya. Persiapkan bukunya, ballpointnya, pensilnya, persiapkan Al-Qur'annya, dan persiapkan buku pendidikan agama Islam. Anak-anakku, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, setelah kita membaca doa, kita membaca literasi Quran surat An-Nas. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah atau sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan makna Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat 61 dan Quran surat Al-An'am ayat 102 tentang mengenal Allah dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna
Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim dengan benar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang kita masuk ke pembelajaran beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian apa sih pengertian iman itu? Ayo, ada yang tahu tidak? Kita belajar bersama ya. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman secara istilah yaitu diyakini di dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Setelah kita belajar tentang iman, sekarang apa sih pengertiannya beriman kepada Allah? Ayo, ada yang tahu tidak? Kita belajar ya. Beriman kepada Allah artinya percaya atau yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Ya, iman kepada Allah itu termasuk ke dalam rukun iman. Anak-anakku, kira-kira jumlah rukun iman ada berapa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jumlah rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah kira-kira rukun iman yang keberapa ya? Ya, benar. Rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya, anak-anakku, bahwa alam semesta ini adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri kita sendiri nih sebagai manusia. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita wajib mengenal Allah dengan 3 cara mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang kita akan belajar mengenal Allah melalui alam semesta. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, alam semesta ini terdiri dari benda-benda. Ya, apa saja? Ada benda hidup dan ada benda mati. Apa sih pengertian dari benda hidup, Bu Guru? Benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Sedangkan benda mati adalah benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan tidak bisa bernafas. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahu tidak contoh dari benda hidup yang ada di sekeliling kalian? Ayo, kira-kira apa ya contoh dari benda hidup? Iya, benar. Contohnya manusia. Lalu apa lagi? Ayo, apa ya? Ya, hewan. Hewan ada gajah, harimau, lalu apa lagi? Rusa, semut, cicak, itu termasuk benda hidup atau makhluk hidup. Lalu selanjutnya ada tumbuhan, pohon-pohon, tumbuhan, buah mangga, pohon mangga, dan lain sebagainya. Sekarang
yang termasuk benda mati. Coba perhatikan di sekeliling kalian. Kira-kira apa saja yang termasuk benda mati? Iya, benar. Kursi. Apalagi? Meja. Iya, terus apa lagi? Almari. Ya, lalu apa lagi? Pintu. Iya, sapu dan lain sebagainya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, coba kalian perhatikan. Adanya alam semesta yang indah, gunung-gunung yang menjulang tinggi, lautan, sawah, berbagai macam hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia. Siapakah yang menciptakan? Ayo, kira-kira siapa ya yang menciptakan? Iya, benar. Yang menciptakan ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan Maha Pencipta. Allah lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tadi sudah disebutkan ya bahwa alam semesta itu terdiri dari benda hidup dan benda mati. Ya, benda hidup kalian sudah jelas ya tadi ya. Sekarang benda mati itu memang buatan manusia, akan tetapi hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan milik Allah. Ayo, mengapa demikian? Ya, coba kita perhatikan bersama. Ya, ini gambar apa? Kursi. Kursi buatan siapa? Ya, kursi buatan manusia. Kursi itu terbuat dari apa? Ya, kursi terbuat dari kayu. Ada kayu jati, kayu mahoni, dan lain sebagainya. Kayu itu berasal dari mana? Iya, benar sekali. Kayu berasal dari pohon. Nah, mampukah manusia menciptakan pohon? Mampukah manusia menumbuhkan pohon? Tentu tidak. Siapakah yang mampu? Yang mampu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku, sekarang kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Selain mengenal Allah melalui ciptaannya, kita juga harus mengenal Allah melalui Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Mengenal Allah melalui Al-Quran ini ada 2 ayat. Yang pertama pada surat Al-Ankabut ayat 61. Dan yang kedua pada surat Al-An'am pada ayat 102. Baik anak-anakku, sekarang kita baca bersama-sama perkata dan arti pada surat Al-Ankabut ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum, artinya dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, wasakhkhara syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunallah, tentu mereka akan menjawab Allah. Fa'anna yufakun, maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Yang kedua, pada Quran surat Al-An'am ayat 102. Kita baca bersama lalu diartikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Pada Quran surat Al-An'am ayat 102 dijelaskan, Allah adalah Tuhan kita semua. Allah Maha Pencipta dan Maha Pemelihara. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita tadi belajar mengenal Allah melalui alam semesta dan melalui Al-Quran, sekarang kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan agung. Asmaul Husna berjumlah 99. Mungkin anak-anak di rumah juga sudah pada hafal ya. Namun yang akan kita pelajari itu sekarang ada 3. Ya. Apa saja? Yang pertama, Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Yang kedua, Al-Adil, artinya Allah Maha Adil. Yang ketiga, Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Baik anak-anakku, yang pertama kita belajar Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Maknanya bahwa Allah Maha melihat apa saja yang nyata maupun yang gaib, yang kecil maupun yang besar, yang diperlihatkan maupun yang disembunyikan. Tidak ada suatu pun yang tidak terlihat oleh Allah, termasuk perbuatan kita, baik yang terpuji maupun tercela, semuanya dilihat oleh Allah. Contohnya pada lingkungan sekolah, contohnya ada siswa yang ketika ulangan mencontek, walaupun bapak ibu guru tidak melihat, tapi percayalah bahwa Allah Maha melihat dan mengetahui. Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus menghindari hal-hal atau perbuatan yang tercela. Selanjutnya, Al-Adil. Al-Adil yaitu Allah Maha Adil. Allah tidak membeda-bedakan makhluknya. Jika kita berbuat baik, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, semua di hadapan Allah itu sama. Baik yang berkulit putih, berkulit hitam, yang kaya, yang miskin, yang pendek, yang tinggi, semuanya sama di hadapan Allah. Hanya yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketakwaan manusia. Selanjutnya, Al-Azim. Al-Azim yaitu Allah Maha Agung. Allah lah pencipta, pengatur, dan pemilik alam semesta ini. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Segala sesuatu tunduk dan bergantung kepada ketentuannya. Tidak ada yang menyamai dan setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tidak ada yang pantas untuk diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Allah Maha Agung dengan segala ciptaannya yang luar biasa. Cara mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya
dan menjauhi segala larangan-larangannya. Anak-anakku, kesimpulan pembelajaran kali ini. Yang pertama, iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah adalah diyakini di dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah artinya percaya atau yakin kepada Allah bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Ada 3 cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan melalui Asmaul Husna. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran terdapat pada Quran surat Al-Ankabut ayat 61 dan Quran surat Al-An'am ayat 102. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke evaluasi. Ibu mempunyai 5 soal, ya. Ya. Soal yang pertama, apakah arti dari iman menurut bahasa dan istilah? Yang kedua, apakah arti dari beriman kepada Allah? Yang ketiga, berapakah jumlah rukun iman? Yang keempat, sebutkan surat apa dan ayat berapa tentang pembuktian bahwa Allah itu ada. Yang kelima, apakah arti dari Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim? Silahkan kalian tulis soal ini beserta jawaban, lalu kirimkan kepada guru pendidikan agama Islam di sekolah kalian masing-masing. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.